Oke teman-teman, pagi ini kita trip super fishing lagi. Pagi ini kita trip super fishing lagi teman-teman. Untuk sampai ke spotnya kita harus jalan kaki kurang lebih 1 kiloan. Karena tidak ada jalan untuk kita lalui pakai motor, jadi motornya kita parkir di salah satu rumah warga dan mau nggak mau terpaksa kita harus jalan kaki. Spotnya lumayan jauh dan juga ekstrim teman-teman. Spot kita kali ini adalah di Taman Ujung atau Bukit Lampu, masih di kawasan Kota Padang dekat dengan Teluk Bayur. Karena spotnya di sini biasanya kami berangkatnya itu pagi-pagi sekali. Karena kita harus lebih duluan dari teman-teman pemancing. Karena kalau teman-teman pemancing udah duluan, jadi nggak enak kita berenangnya teman-teman. Karena kita sama-sama mencari rezeki, jadi kita harus saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke teman-teman, pagi ini kita trip super fishing lagi, dan kali ini saya ditemani oleh Master Buya Haryadi, salah satu aktor utama kita teman-teman. Kita gas. Setelah berjalan kira-kira 500 meteran, kami berhenti dan istirahat sejenak sambil mempersiapkan perlengkapan dan juga menaruh barang-barang. Dan nanti barang-barangnya kita sembunyikan ke dalam semak-semak karena di sini tidak ada orang yang jagain. Dan juga di sini nanti sebagai titik kumpul kita teman-teman. Selesai super fishing. Setelah perlengkapan super fishing sudah nempel di badan, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju spotnya kira-kira 500 meteran lagi. Di sini spotnya lumayan ekstrim teman-teman. Dari awal kita masuk tadi sampai ke parkiran jalannya lumayan terjal dan kita harus ekstra hati-hati. Dan untuk sampai ke spotnya kita harus jalan kaki kurang lebih 1 kiloan. Dan selanjutnya kita harus melewati ombak terlebih dahulu, walau ombaknya tidak terlalu besar tapi arusnya lumayan kencang. Dengan karangnya yang lumayan bikin kaki kesakitan, membuat super fishing hari ini menjadi lebih menantang. Kalau spotnya masih 100 meteran lagi, jadi kita putuskan mulai berenang dari sini dan lanjut ke ujung. Dua sambal tangan. Jatuh lu sambal tangan, Pak. Kamar lebay. Belum berenang, badan udah terasa lelah karena mungkin terlalu lama berjalan. Dan spotnya udah mulai terlihat. Semoga saja belum ada pemancing. Biasanya kalau udah jam segini para pemancing udah pada nongkrong teman-teman. Karena memang spotnya di sini spot favorit bagi pemancing dan juga super fishing. Selain berarus, biasanya banyak ikan jen terpeli bermain di pinggir tebing. Mengingat 4 tahun yang lalu di spot yang sama kami pernah mendapatkan ikan jen terpeli atau gabu bahasa Padangnya dengan ukuran yang cukup besar. Dan kami timbang kalau nggak salah waktu itu sekitar 13 kiloan. Dan ikannya didapatkan oleh master kita yang ganteng ini teman-teman, yaitu Master Buya Haryadi. Dan selanjutnya tantangan berikutnya kita harus melewati ombak, walaupun ombaknya tidak begitu besar tapi cukup menguras tenaga. Sesampainya saya di karangnya, saya pun langsung mempersiapkan super gun saya dan memasang kedua karetnya, berharap ada ikan tuna yang lewat untuk saya jadikan sasaran. Super fishing pagi pun dimulai. Super gun legend siap beraksi. Di sini saya mulai melihat banyak sekali ikan yang berukuran kecil bermain di permukaan karang. Pertanda kehidupan sudah dimulai. Lanjut perburuan. Di sini saya mulai menyelam dan melihat seekor ikan sweetlet di dalam karang. Dan saya langsung mengarahkan super gun dan menembaknya. Kena, tapi sayang ikannya kembali lepas dari busur saya. Di sini saya melihat Master Buya Haryadi mendapatkan 1 ekor anakan GT. Kata beliau ada 3 ekor ikan GT lewat di depannya. Dan alhamdulillah dapat 1 ekor. Bariku tadi. 3. Dan saya kembali melanjutkan perburuan.
menyelam di antara batu-batu besar yang terlihat di dasar lautan dan dekat dengan pinggir tebing. Setelah menunggu beberapa detik, saya kembali melihat ikan sweetlip di rongga batu. Saya coba membidik perlahan mendekat, tembakan pun saya lepaskan. Alhamdulillah kena, tepat sasaran. Dan saya kembali naik ke permukaan dengan membawa hasil tangkapan, yaitu seekor ikan sweetlip, dan menaruh ikannya ke gantungan ikan yang telah saya siapkan. Sebelumnya saya sudah mendapatkan 2 ekor ikan narun, tapi sayang ketika itu saya lupa menghidupkan kamera. Lanjut perburuan. Di sini saya kembali menyelam dan mencoba menunggu ikan targetnya datang. Saat ini yang terlihat hanya ikan-ikan kecil yang bermain di lubang batu. Setelah beberapa jam menunggu, namun target tetap belum terlihat. Di sini ombaknya mulai besar dan arusnya terasa lebih kencang, membuat saya hampir terseret ke pinggir tebing oleh ombaknya. Dan saya coba sedikit menjauh dari ombaknya sambil menstabilkan pernapasan. Karena di sini sepatnya tebing, jadi kalau untuk istirahat sebentar sangat sulit sekali teman-teman. Untuk istirahat kita harus bergantung kepada pelampung yang kita bawa. Itulah gunanya pelampung sebagai safety dalam super fishing, bukan hanya menaruh ikan saja. Pusing malam aja. Kepala saya mulai terasa pusing karena mungkin sudah lama sekali tidak bermain di arus yang kencang dan berombak, jadi terbawa oleh suasana. Dan saya coba istirahat di pinggir tebing. Setelah kepala saya udah terasa enakan, saya kembali turun mencoba melakukan super fishing lagi. Di sini saya melihat teman-teman pemancing sudah mulai stay nongkrong di atas batu dengan ciri khasnya sambil memegang jaran pancing, menunggu dan berharap ikannya nyangkut di mata kail. Dan kami lanjut berenang, mencoba sedikit menjauh dari tebing menghindari teman-teman pemancing agar tidak terkena pancingan dan mengganggu konsentrasi para pemancing. Dari permukaan, saya melihat 2 ekor ubur-ubur yang ikut berenang bersama saya. Dan saya kembali melanjutkan perburuan. Di sini saya mulai melihat pergerakan seekor ikan sweetlip yang sedang mondar-mandir. Sepergan siap diarahkan, tembakan pun dilepaskan. Kena, tepat sasaran, alhamdulillah. Dan saya kembali naik ke permukaan sambil menarik dan membawa targetnya ke permukaan. Dari atas permukaan, saya melihat Master Buya Haryadi sedang melakukan pengintaian. Biasanya kalau beliau udah seperti ini, targetnya kalau enggak tuna berat 10 ton, kalau enggak ikan belando mabu. Antara keduanya teman-teman. Kamera kedua dipegang oleh Master Buya Haryadi. Terlihat beliau sedang mengarahkan supergun ke arah target. Dan tanpa basa-basi beliau langsung melepaskan tembakan. Kena, targetnya langsung terkapar tanpa perlawanan. Karena busurnya nyangkut di karang, beliau kembali turun untuk mengambil ikannya dan melepaskan busurnya yang nyangkut di karang. Alhamdulillah bisa dilepaskan, tangkapan kembali bertambah. Dari kejauhan terlihat ada pergerakan dan Master Buya Haryadi coba menunggu, berharap ikannya datang mendekat. Ternyata yang ditunggu datang juga. Wow, ikan Napoleon teman-teman, ikan yang sangat langka dan hampir punah karena perburuan. Dan baru kali ini saya melihat ikan Napoleon bermain di perairan laut kita teman-teman. Untung saja Master Buya Haryadi mengabadikan momen yang langka ini. Ikan Napoleon ini tersebar di perairan Indonesia dari barat hingga timur, namun populasinya kini sangat menurun dan mulai langka. Dan ikan ini dilindungi secara terbatas karena statusnya sebagai spesies yang hampir punah. Lanjut perburuan. Di sini beliau mendapatkan 1 ekor ikan narun. Namun ketika shoot beliau lupa menghidupkan kamera. Dari permukaan, terlihat ada 2 ekor ikan centerpli mendekat ke arah beliau dan ikannya kembali berbalik arah mencoba untuk kabur.
Namun dengan sigap Master Buya Haryadi langsung mengarahkan sepergan dan menembaknya. Kena, alhamdulillah tepat sasaran. Ikan pun meronta coba melepaskan diri dari busur beliau, namun tembakan tepat mengenai target dan menembus badan ikan, membuat ikan semakin sulit untuk melepaskan diri. Alhamdulillah hasil tangkapan kembali bertambah. Lanjut perburuan. Terlihat ikan mata besar atau bahasa Padangnya ikan belandau mabuk sedang santai di karang. Tanpa menyanyiakan kesempatan, beliau langsung mengarahkan sepergan dan menembaknya. Kena lagi. Ikan belandau mabuk. Namanya sangat lucu. Entah siapa yang memberi nama ikannya belandau mabuk. Tapi yang jelas ikan ini sangat jinak sekali dan mudah untuk diburu. Biasanya ikan ini bermain di rongga-rongga karang dan ikannya sedikit pemalas. Di sini terlihat banyak sekali ikan kulit pasir alias taji-taji bermain di permukaan karang. Tapi ikan ini bukan target utama beliau. Dari banyaknya ikan, hanya ikan bayam-bayam yang beliau jadikan target. Alhamdulillah kena lagi. Dan beliau kembali membidik segerombolan ikan yang saya sendiri tidak tahu nama ikannya. Tembakan pun dilepaskan tepat mengenai badan ikan. Alhamdulillah. Ikannya pun langsung ditarik dan dibawa ke permukaan untuk diselamatkan. Alhamdulillah hasil tangkapan dari Master Buya Haryadi lumayan banyak. Di tengah perjalanan pulang, hujan turun sangat deras sekali disertai angin kencang. Dan saya mulai berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an, pertanda keberkahan turun dari langit. Dari kejauhan saya melihat ada sesosok manusia yang datang dari laut dalam dengan membawa hasil tangkapan yang banyak sekali setelah 1 tahun lamanya berburu ikan di lautan. Master Buya Haryadi, kalau nggak dalu, nggak rame bro. Alhamdulillah hasil tangkapan beliau hari ini sangat memuaskan dan saya pun tidak lupa mengabadikan momen yang sangat langka ini. Yang kita dapatkan saat ini bukan soal banyaknya hasil yang kita tangkap, tapi berapa banyaknya rasa syukur yang kita ucapkan kepada Allah SWT. Dan inilah hasil tangkapan saya, hanya dapat beberapa ekor. Alhamdulillah. Tadi ketika saya super fishing banyak sekali yang meleset teman-teman. Mungkin belum rezeki, sepergan sedikit berulah. Selesai super fishing, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa hasil tangkapan menuju tempat barang-barang ditaruh tadi. Karena perut sudah mulai keroncongan, saatnya kita isi kampung tengah yang sudah kosong. Setelah sampai, kami pun mulai mempersiapkan perbekalan. Yang pertama, kami masak kopi dulu untuk menghangatkan badan. Dan setelah itu kita makan karena perut sudah sangat lapar sekali. Suap demi suap mulai masuk ke dalam mulut, mengisi perut yang sudah kosong sambil menikmati suasana badai yang masih berkecamuk di lautan. Di atas langit awan masih terlihat mendung. Oke teman-teman, Kota Padang sekarang cuacanya lagi badai.
Bagi teman-teman yang sedang sport fishing atau nembak ikan, harap berhati-hati. Di sini Master Buya Haryadi terlihat mulai membersihkan beberapa ekor ikan, dan beliau juga memotong ikan gabunya menjadi 2 bagian, dan separuhnya diberikan kepada saya, membuat saya terharu atas kebaikan beliau. Sungguh mulia hati beliau. Bentar lagi semua ikannya dikasih sama saya. Hahaha. Ini ikan Belanda mabuk, apa namanya? Ini ikan balando mabuk, teman-teman. Kalau ini ikan marang atau ikan baronang. Kalau ini ikan narun atau puyuh laut. Dan ini ikan Juventus sweet lip. Kau tadi tak nampak? Ini ikan tando, teman-teman. Dia muka huru mana? Enggak nampak. Tapi huru naik. Pas pulang tadi nampak, Pak. 2 ekor, tapi lah dia mana? Kawannya tadi. Ya. Ini ikan tando, teman-teman, namanya. Kalau di Padang. Kalau ini gabu, tapi kalau masih kecil seperti ini namanya patai-patai. Hasil tangkapan saya, teman-teman, banyak yang meleset. Alhamdulillah, masih Allah beri rezeki. Selesai makan dan ngopi, selanjutnya sebelum pulang kita sholat. Karena waktu zuhur sudah masuk, saatnya kita tunaikan kewajiban kita kepada Sang Pemberi Rezeki, Allah.